Pertama, yang pertama yang harus kita pahami ya, sebelum kita memancing, kita harus paham adalah kita harus tahu adalah waktu ikan itu makan. Ibaratnya jam makannya ikan. Ikan tuh punya jam untuk makan. Ini harus kita pahami. Ini ya. Jadi contoh, nih kalau kayak contoh mungkin rada angel nih. Pasti Anda juga mungkin sudah tahu jam-jam makan ikan. Contohnya kayak ikan mujair atau nila. Kebanyakan ikan-ikan yang seperti itu di pagi sama sore. Bandeng juga. Nih. Kalau lele sama patin itu kebanyakan adanya di malam hari. Tombro sama, kalau tombro bisa siang bisa malam karena dia omnivora. Bisa juga karnivora dia makan daging juga mau. Tapi yang saya bahas ini ikan-ikan yang jam-jamnya yang stabil biasanya. Kalau tombro beda, dia punya insting beda. Tapi kalau bandeng ya, mujair nila itu rutin, kebanyakan rutin, jam-jamnya stabil. Pagi ya, jam makan dia pasti pagi antara jam terbit matahari biasanya kalau dia bersinar matahari dia mulai mencari makanan. Batas 2 jam 3 jam sampai jam 10 mungkin. Ya kurang lebih segitu. Jam 10 itu ikan buas-buasnya makan. Nah, pasti Anda para angler, para pemancing pasti tahu jam-jam. Biasanya pagi dia berangkat. Seorang pemancing biasanya subuh-subuh budal. Habis subuhan dia berangkat karena apa? Memburu ikan ganas-ganasnya pagi. Setelah di atas jam 10 siang, ikan akan berhenti. Nih, pahami. Nanti berikutnya, 8 jam berikutnya menjelang sore, dia akan makan lagi. Seperti itu, sirkulasinya seperti itu. Jadi, sebagus apapun kita ya, meracik umpan, kalau dia jamnya nggak makan, persentasenya kecil. Ya mungkin ada lah yang siang hari bolong, ikan madet ada. Tapi durasinya kecil, beda dengan pagi atau sore itu menjelang sore, ganas-ganasnya ikan. Oke ya, kita pahami dulu jam makan ikan. Kalau kita sudah paham tentukan jam-jam seperti makan ikan, kita mudah untuk menentukan target. Kita nggak usah susah payah soro-soro. Ketika jam 12 siang ikan nggak akan gondol, nggak akan mau makan, nyantai aja kita. Nggak usah bingung, rokok lah ngopi, nungguin sambil nggak usah terlalu dipikir. Karena apa? Semua merasakan sama. Ketika kita dapat ikan 2 jam sebelumnya, kita strike terus. 2 jam berikutnya pasti akan close. Itu semua akan mengalami seperti itu. Ya kan? Mulai paham. Jadi menentukan jam-jam ikan makan itu ini ilmu saya mendapatkan dari para warisan bapak saya, dari orang-orang tua yang pakar-pakarnya mancing semua gitu. Dan saya praktekkan memang benar kenyataannya, pagi sama sore atau malam habis maghrib sampai menjelang subuh itu ganas-ganasnya ikan. Untuk ikan-ikan malam ya, seperti patin sama lele itu malam hari dia mencari mangsa. Ya ada sih patin makan pagi ada, cuma durasinya banyak kan malam hari ketimbang di siang hari. Oke, mulai paham? Yang kedua, kali ini pasti Anda juga akan paham bagaimana kita cara mendapatkan ikan dengan mudah gitu ya. Yang kita harus pahami adalah umpan. Tentang umpan ini, waduh, aku bahas umpan ini rasanya kok gak enak. Rasanya kok yo apa ngono kok sok-sok pakar, padahal saya
bukan pakar. Saya hanya orang yang belajar ya, sama-sama belajar. Bahkan saya sendiri hampir sering zong dapat ikan. Tapi saya berbagi buat Anda ya tentang umpan ini sangat klasik banget ya, sangat majemuk. Beredar di YouTube ribuan cara membuat umpan ya. Tapi yang kita pahami dulu ikan umpan. Dari saya sendiri ya tentang umpan itu ada macam faktor ya. Ya kalau saya yang saya pahami tentang umpan, yang kita harus pahami tentang umpan itu adalah faktor pertama itu kandungan gizi umpan tersebut. Seumpama untuk ikan bandeng, kita membuat otok-otok. Target kita umpan bandengnya, ya, bandeng tersebut kolam liar. Yang jelas notabene kita harus pahami dulu makanan sehari-hari bandeng liar itu apa. Nah, ya kan. Ketika kita membawa umpan otok-otok dengan umpan buatan yang dari pabrikasi yang kita olah macam-macam, pakai esen, pakai anu. Sedangkan bandeng yang kita buru, yang kita tuju, itu makanannya alami. Coba Anda browsing, bandeng alami liar, makanya kebanyakan apa? Lumut. Lumut dari ganggang atau dari tumbuhan-tumbuhan mangrove yang ada sekitarnya itu yang berlumut. Itu yang dimakan tiap hari rutinnya. Nah, oke. Sebagai kita mencari solusi tentang bagaimana mendapatkan bandeng liar tersebut dengan kita menyerupai umpan lumut tersebut ya, kita harus menyamai kandungan proteinnya, kandungan gizinya yang kita pahami. Lumut, nah, itu mempunyai kandungan namanya protein. Cacing, kandungannya protein. Ya. Kayak hewani, cacing, belut protein. Putih telur protein, kuningnya lemak. Kita harus pahami itu karena kita meramu dalam sebuah umpan. Kita harus paham dalam kandungan protein ya terlalu tinggi, maka yang dapat adalah ikan kecil-kecil. Karena ikan kecil-kecil butuh protein, ikan besar butuh karbohidrat atau lemak tinggi. Makanya kalau kita pakai cacing yang kita dapat ya ikan kecil di bawah 1 kilo atau mentok 1 kilo. Ya kalau dapatnya lebih gede itu keberuntungan. Beda dengan umpan-umpan yang berstruktur karbohidrat atau yang lemaknya tinggi. Umpan yang lama, umpannya itu lama, kalau kita mancing lama, tapi kita dapatnya besar-besar. Contohnya kita pakai ayam, itu karbohidrat tinggi, lemak. Atau pakai umpan-umpan jeruan ya, khusus itu kita targetnya gede-gede kan. Karena apa? Ikan gede dia butuhnya protein, butuhnya karbohidrat, butuh lemak, bukan butuh protein. Nah, mendefinisikan protein itu ikan yang gede kecil itu yang macam-macam, tiap orang nggak sama. Di bawah 5 kilo itu saya rasa masih kecil, ikan kecil. Berarti dia membutuhkan hanya protein cukup. Pakai cacing dapat 2-3 kilo lele, bagi aku cukup. Bandeng 1 kilo itu mungkin gede. Dia membutuhkan lemak tinggi, karbohidrat tinggi. Makanya saya kemarin memberikan tutorial tentang membuat umpan otok-otok dari telur tanpa esen. Kalau Anda yakin silakan coba. Karena apa? Saya sering mencoba pakai tanpa esen pun, ya. Tanpa esen pun ikan tuh sudah mau menggondol. Karena apa? Belum tentu kita kasih aroma-aroma seperti ini ikan tambah jos. Belum tentu. Makanya memilih struktur protein dan gizi itu penting banget. Makanannya liar, pakai lumut, kita pakai otok-otok atau pakai pelet yang olahan. Kita harus paham dulu, belum tentu itu mau. Ya kita harus menyerupai umpannya dia, ya, pakai lumut. Bahkan tanpa aroma pun, tanpa esen pun akan jalan. Kita nggak usah terlalu fokus kepada sebuah aroma yang jos untuk bandeng. Saya enggak, meskipun biarpun saya membuat esen saya itu jalan, saya nggak pernah. Karena apa? Belum tentu esen saya di sini jalan, di tempat Anda sama enggak sama. Tiap daerah punya karakter cuaca, karakter masing-masing enggak sama. Umpan pun enggak sama. Di kolam tambaknya di daerah saya, di Surabaya,
dengan cara seperti ini. Yang kemarin yang lagi ngetren untuk minggu-minggu ini ya, otok-otok pakai apa, minyak kayu putih itu loh. Satu tetes otok-otok ini saya genggam, wes banter. Untuk minggu berikutnya saya saya ulangi lagi, nggak dapat. Itu kan suatu yang belum tentu bisa. Makanya tiap daerah harus mempunyai maksud saya gini, pemahaman tentang umpan. Anda nggak usah terlalu risau tentang, Anda harus yakin umpan Anda jalan. Itu butuh yakin itu aja. Nggak perlu esnya ini, enggak. Saya memberikan seperti ini karena apa? Dengan umpan yang beda, hasilnya sama loh. Malu aku, tahu pernah saya seperti itu. Saya bikin umpan untuk ikan tombrong mas, pakai umpan putih, wah jelas gondol pasti. Tak coba, jam makan yang sebelah saya pakai cacing, lo podo dapate, kan berarti ini nggak pengaruh gitu loh. Saya pakai umpan putih dapat satu, mereka pakai cacing yang murah dapat, berarti nggak ada pengaruh ya. Jadi Anda nggak harus terlalu fokus dengan aroma esen-esen seperti ini, ya bener. Untuk kolam-kolam lomba mungkin memang butuh karena kadar airnya yang di dalam sudah beda dengan yang kolam-kolam yang saya maksudnya harian ya. Kolam Galatama atau lomba-lomba tombro Galatama dengan harian itu beda. Karena struktur airnya itu bercampur untuk Galatama dan itu beda. Itu memang dia diperlukan untuk atraktan ya, perangsang tinggi supaya apa? Untuk merangsangkan cepat mendapatkan umpan. Beda dengan liar, justru ini tantangan yang liar. Makanya itu bukan berarti saya itu sok jago, enggak. Saya enggak mengatakan saya jago, enggak. Saya hanya berbagi buat Anda yang banyak maksudnya itu memberikan curhatan tentang umpan. Bagi Anda yang pemula ya, tentang umpan gak usah bingung. Pakai cara yang terendah. Umpama Anda pakai lumut, jangan dikasih aroma dulu. Pakai dulu. Ibarat sebuah senapan, Anda harus membawa peluru itu lebih dari satu. Kalau pelurunya satu nggak kena, kita punya peluru yang lain. Memang kamu pakai lumut untuk mancing nila, polos tanpa aroma. Ternyata nggak jalan. Ya, baru kamu melangkah ke plan B. Lumutnya dikasih apa? Plan B, mungkin dikasih esen. 1 tetes, 2 tetes, jangan langsung di up, 1 tutup, 2 tutup, jangan seperti itu. Kita nggak bermain seperti itu. Kita main dari pemahaman yang terendah. Nah, mulai paham kan? Cari yang paling yang terendah. Karena apa? Kita belajar dari nol dulu. Karena tiap daerah nggak sama. Ada yang langsung pakai polos lumut jalan. Ada yang nggak mau baru dinaikkan. Ada yang pakai garam, ada pakai penyedap. Boleh, kita pakai yang terendah. Jadi buat para dulur-dulur yang pemahaman tentang esen gak usah bingung, gak usah galau, santai ya tentang umpan. Pahami umpan ya. Pahami umpan, sebagus apapun umpan Anda ya. Kalau waktunya jam makan yang pertama saya tidak omongkan ya, dengan umpan yang sederhana akan sama hasilnya. Karena apa? Waktunya ikan makan, apapun dimakan. Pahami juga itu. Karena ikan itu karakternya macam-macam. Terutama kayak ikan lele ya, predator. Lele itu memakan apa aja. Mudah itu. Yang sulit kayak ikan patin, tombro, itu ikan sulit. Tidak semua merasakan dalam 1 hari bisa. Karena apa? Ikan itu punya insting mood makannya berbeda. Nanti saya akan membahas tentang protein-protein itu nanti video-video berikutnya. Yang penting sekarang saya membahas tentang gak usah gelisah tentang umpan. Yang penting Anda pahami dulu apa yang Anda targetkan. Kalau bandeng Anda pakai lumut, ya lumut, bawa senjata yang lain. Lumut pakai esen, lumut pakai penyedap atau apa. Medinya tetap lumut, tapi punya senjata-senjata yang lain, peluru-peluru yang lain. Kalau pakai otok-otok, pakai otok-otok. Pertama polos, pakai telur yang saya seperti video yang saya bikinkan di tempo hari ya. Pakai dulu, jangan dikasih aroma. Karena apa? Telur juga itu adalah suatu makanan protein juga.
ikan juga mau. Jangan langsung dikasih esen, pakai dulu. Dikiranya sampai durasi 15 menit nggak jalan, baru melangkah ke tahap berikutnya. Kasih. Oke, mungkin itu tip yang kedua Anda tentang pemahaman tentang esen. Oke, yang ketiga, jreng. Ya, yang ketiga ini yang nggak mungkin kita bisa menghindar ya. Karena yang ketiga adalah faktor keberuntungan, jreng. Kalau kita udah ngomong faktor keberuntungan, kita nggak bisa menolak. Karena apapun, yang pertama adalah jam makan. Kan kita udah tahu, udah tepat berangkat, umpan jual balik, ya. Tiba-tiba faktor keberuntungannya adalah cuaca, gitu. Cuacanya hujan, ikan nggak mau makan, atau mungkin angin, ikan juga nggak mau makan, karena dia punya insting sendiri, meskipun dia jamnya makan, tapi kalau ada cuaca atau yang ekstrim dia akan makan. Dan yang terakhir adalah faktor rezeki. Dari itu, untuk para dulur-dulur pemancing, sobat-sobat mancing, jangan lupa sebelum berangkat mancing berdoa agar kita mendapatkan rezeki, agar kita mendapatkan ikan yang berkah, ya. Karena apa? Yang membuat ikan itu mau memakan dan enggak itu bukan kita. Ada yang mengatur, Allah yang mengatur ikan itu harus makan enggak. Kita hanya berusaha. Kalau Allah berkehendak nggak bisa, ya wis. Meskipun umpan kita bagus, jamnya mau makan, kalau ngomong nggak makan ya nggak. Ini faktor rezeki. Oke, demikianlah telur ya, secuil ilmu dari saya yang tidak begitu bermanfaat. Karena saya bukan pakar, jadi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang nggak enak di hati Anda, atau seolah-olah saya itu pakar, atau mungkin saya nggak bisa menjawab komentar-komentar dari dulur-dulur KB. Saya mohon maaf ya, karena saya keterbatasan ilmu dan waktu juga. Mungkin dari video ini cukup bisa membantu dulur-dulur, semoga bermanfaat. Terus ngono ae, aku gak iso akeh-akeh ngomong. Tetap semangat, ojo galau meskipun adik gak oleh iwak, ojo gelisah biarpun kita nggak dapat, tetap aktivitas sehari-hari, rutinitas kita mancing berkah. Wis ngene dulur, salam pokoknya amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.